Saudara Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Renata Panggalo. Militer Amerika Serikat merilis rekaman suara yang menunjukkan blokade maritimnya terhadap Iran di Selat Hormuz. To alter course to 190. If you do not comply, we will compel compliance with force. This is Warship 45. We will monitor your course for compliance at this time. Warship 45 standing by on 16 out. Dalam rekaman menampilkan transmisi radio dari seorang perwira militer AS yang memerintahkan sebuah kapal yang tidak disebutkan namanya untuk mengubah haluan dan mengancam akan melakukan kekerasan jika tidak dipatuhi. Senkom juga mencatat hingga 3 Agustus pasukan AS telah mengalihkan rute 44 kapal komersial, melumpuhkan 2 kapal dan menaiki 2 kapal lainnya selama operasi penegakan blokade terhadap Iran. Blokade tersebut diberlakukan setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap target-target Iran, termasuk pasukan Angkatan Laut AS telah meningkatkan patroli di Teluk dan perairan sekitarnya. Sebelumnya, Iran mengklaim menghantam kapal tanker minyak Kafo Maleas yang mencoba melintasi Selat Hormuz. Kapal mencoba menggunakan rute selatan selat tanpa memperhatikan peringatan Garda Revolusi Iran, sehingga memicu pasukan memperbarui peringatannya. Iran mengklaim menghantam 2 kapal tanker minyak yang mencoba melintasi Selat Hormuz pada Jumat waktu setempat. Garda Revolusi Iran menyatakan 2 kapal tanker tersebut mencoba melintasi Selat Hormuz menggunakan jalur yang tidak aman dan ilegal. مدیریت کامل بر تنگه هرمز و بیدار ایران اسلامی. Tegas, Iran membantah duduk semeja dengan Amerika Serikat lanjut berunding. Sikap Iran bertolak belakang dengan klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal negosiasi dengan Iran masih berjalan. Bahkan Trump mengancam Iran meminta adanya kesepakatan atau menyerah. Trump bahkan menyebut Selat Hormuz berpeluang besar dibuka dalam bahasan negosiasi. Well, you'll find out today or tomorrow. I mean, they're going to go quickly, one way or the other. It's not very complex. We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open. And that's phase 1. And phase 2 is we then will talk about the nuclear. Penasehat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menegaskan tidak ada negosiasi maupun kesepakatan damai baru dengan Amerika Serikat. Iran bahkan menyebut klaim Trump soal pembukaan total Selat Hormuz sebagai kebohongan publik. الان آتش بحثی وجود نداره ولی حملات ما معنا داره مثلا کریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم در تنگه هرمز کریدور دوم باز بشه حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم اگر نیروی نظامی هم بیارن میزنیم فعلا ما کشتی‌ها رو تهدید میکنیم که نرن. Teheran telah berulang kali menutup Selat Hormuz sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada bulan Februari. Iran kembali menegaskan bahwa lalu lintas di Selat Hormuz berada di bawah kendalinya. Saudara, Selat Hormuz kembali memanas. Trump klaim Selat Hormuz akan segera dibuka dan akan pegang kendali Hormuz. Teheran tegas membantah klaim tersebut. Bagaimana kelanjutan situasinya? Berikut analisis peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Asha Kusuma Sumantri. Ya, saya kira kita harus melihat bagaimana posisi dari kedua negara. Pertama, saya akan bilang bahwa baik Amerika Serikat maupun Iran ini sama-sama terjebak di dalam yang namanya chicken game theory. Ya, jadi kedua negara ini menghindari adanya keterjebakan mereka di posisi kalah, sehingga yang dilakukan adalah mereka terus mengekskalasi. Kalau misalnya seandainya Iran terus melakukan ekskalasi, Amerika Serikat melakukan deeskalasi, Amerika akan kalah. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, yang dilakukan oleh kedua negara
negara ini sama-sama melakukan eskalasi. Meskipun nyatanya sebenarnya yang paling menguntungkan baik itu untuk Iran maupun untuk Amerika Serikat adalah sama-sama melakukan negosiasi untuk keluar dari konflik ini. Nah, kita lihat kalau misalnya kondisinya masih sama sampai sekarang, tit for tat-nya ini masih berjalan dan baik Amerika Serikat maupun Iran sama-sama tidak mau melakukan penurunan ego dan penurunan tensi di Timur Tengah, maka saya kira sebenarnya konflik di Selat Hormuz ini akan terus berjalan sampai akhir dan ini tidak akan ada ujungnya kecuali ya kalau misalnya salah satu pihak ini kelelahan secara militer, secara ekonomi maupun kelelahan secara dukungan politik di dalam negerinya. Ketika Trump bilang bahwa Selat Hormuz akan kami buka besok misalnya itu, mampukah AS membuka Selat Hormuz, Mbak Isa, menurut Anda? Saya kira tidak. Kalau itu sudah jelas. Karena kita lihat di sini sebenarnya Iran masih memegang kuasa penuh atas Selat Hormuz. Pertama kita lihat dari MOU di tanggal 17 Juni ya yang kemarin ditandatangani oleh Amerika Serikat maupun Iran, jelas ditulis di pasal kelima bahwa Iran ini akan memegang kendali atas Selat Hormuz sampai akhirnya ditentukan pengaturan antara Iran dan Oman pasca kemudian konsesi yang dicapai setelah 60 hari tersebut. Tapi sampai sekarang saya kira sebenarnya Amerika Serikat tidak melakukan apa yang kemudian disepakati di dalam perjanjian tersebut. Selain itu, Iran sekarang masih memegang kendali atas titik Selat Hormuz. Meskipun Amerika Serikat mengklaim bahwa mereka sebenarnya memiliki armada pasukan laut yang lebih kuat dan superior dibandingkan dengan Iran, saya kira sebenarnya Iran juga sekarang ini masih memegang kendali penuh. Kenapa? Yang pertama kita lihat coastal defense Iran ini masih berjalan dengan baik. Yang kedua, Iran meskipun Amerika Serikat mengklaim sudah menghabisi sekitar 30-40% dari armada laut Iran, sebenarnya Iran masih memiliki kekuatan, baik itu kekuatan yang berasal dari center of gravity-nya, yaitu dari misil-misil yang kemudian bisa diluncurkan oleh Iran, maupun kemudian dari fasilitas-fasilitas lain seperti misalnya adalah platform kapal ya yang sifatnya adalah swarm boats yang bisa kemudian menyaingi sebenarnya kapal-kapal besar Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat sekarang kan Amerika Serikat ini sebenarnya mengandalkan kekuatan kapal-kapal destroyer yang bisa memiliki kemampuan meluncurkan misil ya ke kawasan Selat Hormuz. Tetapi kalau kita lihat di sini, apakah itu bisa kemudian menciptakan sebuah dominasi atas kawasan dan merebut kembali Selat Hormuz? Saya kira tidak. Apa yang dilakukan Amerika Serikat, mereka hanya bisa kemudian menunggu kapal yang keluar masuk itu di kawasan Teluk Oman tanpa bisa kemudian mengambil alih kontrol dari apa yang kemudian sudah dilakukan di Selat Hormuz yang dipegang kendalinya oleh Iran. Ketika Trump bilang masih ada negosiasi yang berlangsung, namun dibantah oleh Iran bahwa tidak ada negosiasi. Dalam hal ini Iran dengan AS, siapa sebetulnya yang memainkan narasi ini? Ya, kita bisa lihat bahwa ini kan sebenarnya muncul karena Trump kemarin mengklaim bahwa mereka akan melakukan serangan terbesar pasca Serang Dunia Kedua ya ke negara lain. Nah, lalu kita lihat setelah itu sebenarnya ada 3 negara yang berperan secara krusial sebagai mediator di antara Iran dan Amerika Serikat. Nah, yang pertama kita lihat itu ada Arab Saudi, yang kedua itu adalah UAE, dan yang ketiga adalah Qatar. Ketiga negara ini sebenarnya berusaha untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Dan sebenarnya dari pernyataan Pangeran Bin Salman sendiri, beliau menyatakan bahwa mereka lebih memilih untuk jalur negosiasi dibandingkan dengan jalur kekerasan. Dan ini sudah tercermin sebenarnya dari cara-cara mereka. Meskipun ketiga negara ini memang secara diam-diam juga melakukan serangan ke Iran, tetapi memang ada penahanan diri yang sangat kuat dari ketiga negara untuk tidak mendeklarasikan dirinya sebagai belligerent di dalam perang. Jadi rata-rata retaliasi yang mereka lakukan juga karena Iran ini menyerang negara mereka meskipun yang diserang adalah base Amerika Serikat gitu. Jadi tidak ada sebenarnya keinginan mereka untuk terlibat di dalam perang ini secara langsung. Nah, di sisi lain sebenarnya Amerika Serikat saya kira sekarang sudah desperate dan kehabisan akal karena serangan-serangan yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat kemarin, saya kira ini berusaha untuk membuat Iran menjadi kesulitan dalam mempertahankan dirinya. Amerika Serikat berusaha agar Iran ini kehilangan kekuatan ekonomi dan kemudian kekuatan resilience dalam melakukan perang atrisi. Tetapi yang kita lihat sejak ini berlangsung dari bulan